Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Diska dengan NIM 921422104 dari kelas D, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. 1. Analisis regresi sederhana. Dalam regresi sederhana, judul yang saya ambil adalah perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Bab 1. Pendahuluan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 2. Kajian teori. Hipotesis penelitian. Sebelum mengetahui hipotesis dalam penelitian ini, ada kalanya lebih baik kita mengetahui apa hipotesis itu. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi hipotesis penelitian dalam regresi sederhana ini, yang pertama H0, tidak terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H1, terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian dalam regresi sederhana ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian dalam regresi sederhana ini yaitu perencanaan pajak variabel X dan manajemen laba variabel Y. Untuk variabel penelitian, sebelum kita bahas variabel penelitiannya, terlebih dahulu akan lebih baik kita mengetahui apa variabel penelitian tersebut. Variabel pertama, variabel independen atau variabel bebas, adalah variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian variabel terikat atau variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan berikut variabel penelitiannya: variabel independen X perencanaan pajak dan variabel dependen Y adalah manajemen laba. Next, definisi operasional variabel. Variabel perencanaan pajak X. Definisi operasional variabel. Perencanaan pajak tax planning sebagai proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Indikator rumus tax plan TP sama dengan SAM T 20% kali PTI kurang CTE bagi 3 per TAT. Skala rasio. Variabel manajemen laba Y. Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan penurunan keuntungan ekonomi. Pemesanan jangka panjang yang dikutip oleh Sumomba 2010. Indikator diukur dengan pendekatan total akrual. DAIT sama dengan TAIT 1 kurang MDAIT. Skala rasio. Sumber data olahan 2015. Populasi dan sampel. Sebelum mengetahui populasi dan sampel dalam penelitian ini, ada kalanya kita mengetahui apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2013, yakni sejumlah 180 perusahaan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang masih konsisten terdaftar di BEI sejak tahun 2011 sampai 2013, yakni sejumlah 60 perusahaan. Next, jenis atau sumber data. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui website Bursa Efek di Indonesia di www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah file research. Teknik file research dalam penelitian ini berupa laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.
Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam laporan ini adalah regresi sederhana. Regresi sederhana adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Teknik analisis dalam laporan ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Selanjutnya masuk pada hasil statistik deskriptif. Untuk hasil statistik deskriptif saya akan menjelaskan sebelumnya, yaitu manajemen laba atau variabel Y. Manajemen laba, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar min 11,803, yakni pada PT Asia Place Industri tahun 2011. Untuk nilai tertinggi 31,02 yakni pada PT Asia Place Industri tahun 2012. Dan untuk nilai rata-rata manajemen laba tahun 2011 sampai 2013 perusahaan manufaktur sebesar 0,27 dengan standar deviasi sebesar 2,87. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang kurang baik dari keseluruhan data manajemen laba. Selanjutnya, penjelasan statistik deskriptif variabel X. Nilai terendah dari perencanaan pajak tax plan yakni sebesar min 0,228 pada PT Cahaya Kalbar tahun 2012. Nilai tertinggi perencanaan pajak tax plan yakni sebesar 1,059 pada perusahaan PT Mendom Indonesia tahun 2013. Dan nilai rata-rata perencanaan pajak tax plan perusahaan manufaktur tahun 2011 sampai 2013 sebesar 0,0009 dengan standar deviasinya sebesar 0,82. Model analisis regresi. Untuk model analisis regresi berdasarkan hasil analisis program EView 6, maka diperoleh model regresi Y sama dengan 0,185 kurang 1,469X. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di atas, maka interpretasinya adalah yang pertama konstanta sebesar 0,185, berarti bahwa manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diamati selama periode penelitian tahun 2011 sampai 2013 apabila tidak terdapat pengaruh dari presentase perencanaan pajak, nilai manajemen laba sebesar 0,185. Yang kedua, koefisien regresi variabel perencanaan pajak sebesar min 1,469, berarti bahwa setiap peningkatan persentase perencanaan pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan karena tanda minus nilai discretionary accrual perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebesar 1,469 satuan. Hal ini berarti bahwa nilai perencanaan pajak yang besar merupakan suatu tanda bahwa pendapatan perusahaan dengan nilai yang besar pula, sehingga untuk menurunkan nilai pembayaran pajak semakin besar tindakan perencanaan laba, maka nilai manajemen laba akan mengalami penurunan. Terjadi penurunan nilai manajemen laba berarti perusahaan telah melakukan tindakan menurunkan laba. Next, kita masuk pada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis pada analisis regresi sederhana terbagi menjadi dua. Yang pertama, hasil pengujian parsial atau uji T, dan yang kedua, koefisien determinasi. Untuk hasil uji T, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai tabel yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak HO terlebih dahulu harus ditentukan nilai tabel yang akan digunakan. Nilai tabel ini bergantung pada besarnya DF atau degree of freedom serta tingkat signifikansi yang digunakan. Data observasi dalam penelitian ini sebanyak 180 data. Data time series atau tahun sebanyak 3 tahun dikali dengan data cross section sebanyak 60 perusahaan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai DF sebesar N kurang K kurang 1 sama dengan 180 kurang 1 kurang 1 sama dengan 178. Diperoleh nilai T-tabel sebesar 1,973 pada taraf 5%. Uji dua pihak karena disesuaikan dengan hipotesis yang dibangun. Berdasarkan analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel manajemen laba sebesar min 7,2004. Jika dibandingkan dengan nilai TUOS yang sebesar 1,973, maka yang diperoleh lebih besar dari nilai TIL. Nilai signifikansi perencanaan pajak lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Nilai T negatif menunjukkan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan yang tidak searah dengan manajemen laba. Jadi dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% alfa 0,05, perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai 2013. Untuk uji hipotesis yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan analisis tabel di atas, nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,225788. Nilai ini berarti bahwa sebesar 22,57% perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dipengaruhi oleh kebijakan perencanaan pajak yang dikenakan dengan adanya peningkatan nilai tax plan. Nilai ini berarti bahwa nilai laba sebelum pajak semakin besar, sehingga dengan hal tersebut maka pihak manajer terkesan akan melakukan penurunan laba. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap manajemen laba sebesar hanya 77,43% atau 100% kurang 22,57%. 2000 years later. Sekarang masuk pada analisis regresi berganda. Untuk judul penelitian pada analisis regresi berganda yang saya ambil yaitu pengaruh debt ratio dan debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014, tahun 2015. Bab 1 pendahuluan, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh debt ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan debt ratio dan debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada regresi berganda ini yaitu yang pertama, satu, untuk mengetahui pengaruh debt ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. 2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. 3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan debt ratio dan debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Bab 2 kajian teori. Hipotesis penelitian. Sebelum mengetahui hipotesis penelitian dalam regresi berganda ini, ada kalanya kita mengetahui apa sih hipotesis itu. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, H1, terdapat pengaruh debt ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi. H2, terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi. H3, terdapat pengaruh secara simultan debt ratio dan debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Next, desain penelitian. Desain penelitian yang pertama, debt ratio X1, debt to equity ratio X2, earning per share Y. Untuk variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu independen dan dependen. Untuk variabel independen adalah variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi untuk variabel penelitian independen pada regresi berganda ini yang pertama debt ratio X1 dan debt to equity ratio X2. Dan untuk variabel dependen pada penelitian regresi berganda ini yaitu earning per share Y. Next, definisi operasional variabel. Variabel pertama atau debt ratio X1. Konsep variabel total hutang dibagi total aset. Indikator DR sama dengan total hutang per total aset kali 100%, ukuran persen skala rasio. Variabel debt to equity ratio atau X2.
Konsep variabel, total hutang dibagi total ekuitas. Indikator DER sama dengan total hutang per total ekuitas kali 100%, ukuran persen, skala rasio. Variabel earning per share Y, konsep variabel laba bersih sesudah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Indikator EPE sama dengan EAT per jumlah saham yang beredar, ukuran persen, skala rasio. Next, populasi dan sampel. Sebelum saya bahas populasi dan sampel dalam penelitian ini, ada kalanya kita mengetahui apa sih populasi dan sampel itu. Populasi adalah keseluruhan data dari objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor farmasi go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014 dengan jumlah 10 perusahaan. Berikut adalah populasi yang diambil dalam penelitian ini. Pertama, kode saham di VLA, nama perusahaan PT Daria Varia Laboratoria. Yang kedua, kode saham INAF, nama perusahaan PT Indofarma Persero. 3, KAEF, nama perusahaan Kimia Farma. 4, kode saham KBLF, Kalbe Farma. 5, kode saham merek, nama perusahaan Merck Indonesia. 6, PFA, nama perusahaan Pridam Pharma. 7, kode saham SCPI, nama perusahaan merek Sharp Dohme Pharma. 8, SIDO, merek perusahaan industri jamu dan farmasi. 9, SQBB, nama perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia. 10, kode saham TSPC-PT, PT Tempo Scan Spesifik. Untuk sampel penelitian dalam penelitian kali ini yaitu pengambilan sampel menggunakan proporsi sampling. Kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak pernah disuspend selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 sampai 2010. Yang kedua, perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun pengamatan yang telah diaudit menggunakan tahun buku berakhir pada 31 Desember. Ketiga, perusahaan dengan penggunaan hutang yang tidak lebih besar dibandingkan dengan ekuitas. Karena hal ini membuat biasanya hasil penelitian karena hutang yang besar, terutama dengan hutang jangka pendek yang besar akan berdampak pada likuiditas bukan pada solvabilitas. Berdasarkan kriteria di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 7 perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel. Berikut sampel dalam penelitian ini. Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 10, sedangkan sampel yang dikeluarkan karena belum go public dari tahun 2010 yaitu 1, dan sampel yang dikeluarkan karena penggunaan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas 2. Jadi jumlah sampel yaitu yang memenuhi kriteria adalah 7. Next, jenis atau sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menambah wawasan kita, ada kalanya kita mengetahui apa sih data sekunder itu. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Untuk sumber data yang diperoleh dari cara mengumpulkan data dari Bursa Efek Indonesia, jurnal-jurnal, artikel, tulisan-tulisan ilmiah, dan catatan lainnya yang telah dipublikasikan. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini diperoleh melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan sektor farmasi dari tahun 2010 sampai 2014. Berikut teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, ada kalanya kita mengetahui dulu apa sih regresi berganda itu. Regresi berganda adalah merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Jadi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kita masuk pada hasil statistik deskriptif. Untuk variabel earning per share Y, nilai rata-rata earning per share merupakan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek penelitian, memiliki nilai terendah sebesar 4,97 per saham, yakni pada PT Pridam Pharma tahun 2014, dan nilai tertinggi sebesar 16,314 per saham, yakni pada PT Taisho Pharmaceutical Indonesia tahun 2014. Untuk nilai rata-rata rasio earning per share tahun 2010 sampai 2014, perusahaan sektor farmasi sebesar 2968,77 saham dengan standar deviasi 5062,35 per saham. Untuk nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi,
mengindikasikan bahwa nilai rata-rata bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan variabel earning per share. Selanjutnya untuk variabel debt ratio X1, nilai terendah dari debt ratio yakni sebesar 13,85%, yakni pada PT Merck Indonesia tahun 2011, dan nilai tertinggi debt ratio yakni 45,55% pada perusahaan PT Virdam Pharma tahun 2014. Untuk nilai rata-rata DIR atau debt ratio perusahaan sektor farmasi tahun 2010 sampai 2014 sebesar 24,27% dengan standar deviasinya sebesar 6,74%. Untuk nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan variabel debt ratio. Selanjutnya, variabel debt to equity ratio X2. Nilai terendah debt to equity ratio perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 18,25%, yakni pada PT Merck Indonesia tahun 2011. Untuk nilai tertinggi sebesar 86,49%, yakni pada PT Virdam Pharma tahun 2013, rata-rata rasio debt to equity rasio sebesar 36,28% dengan standar deviasi 15,82%. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan variabel debt to equity ratio. Selanjutnya, model analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh model regresi Y sama dengan 6,150 0,054x tambah 0,015x. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di atas, maka interpretasinya sebagai berikut. 1. Konstanta sebesar 6,150, berarti bahwa rata-rata earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diamati selama periode penelitian tahun 2010 sampai 2014, apabila tidak terdapat pengaruh dari debt ratio dan debt to equity ratio, nilai sebesar 1,50%. Sehingga sangatlah penting kedua aspek ini dalam kelangsungan perusahaan terkait tingkat keuntungan atas setiap lembar saham. 2. Koefisien regresi variabel debt ratio sebesar min 0,054, berarti bahwa setiap peningkatan persentase debt ratio sebesar 1%, maka akan menurunkan karena tanda minus earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,054%. dengan ketentuan variabel X2 dengan nilai yang konstan atau ceteris paribus. 3. Koefisien regresi variabel debt to equity ratio sebesar 0,05%, berarti bahwa setiap peningkatan debt to equity ratio sebesar 1%, maka akan meningkat karena tanda plus carrying per share perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia sebesar U15% dengan ketentuan variabel X dengan nilai yang konstan atau ceteris paribus. Terakhir, uji hipotesis. Untuk uji hipotesis dalam regresi berganda ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama, pengujian parsial, yang kedua, pengujian simultan, dan yang ketiga, koefisien determinasi. Langsung saja untuk uji T. Pengaruh debt ratio terhadap earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel debt ratio sebesar 2,092 jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,036. Maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai tabel. Nilai signifikansi debt ratio lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,0463 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima dan HO ditolak. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang tidak searah dengan variabel Y. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, debt ratio berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap earning per share pada perusahaan siklus farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai 2014. Untuk pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia tahun 2010 sampai 2014, berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel debt to equity ratio sebesar 1,482 jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,036, maka T hitung diperoleh lebih kecil dari nilai T tabel. Nilai signifikan debt to equity ratio lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan variabel Y.
Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% alpha 0,05 debt to equity ratio dan tidak berpengaruh terhadap earning per share pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 sampai 2014. Yang kedua, UJF atau pengujian simultan. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung penelitian ini sebesar 249.6389, sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikan 5% dan di F1 sebesar K sama dengan 2 dan di F sama sebesar N kurang K kurang 1 sama dengan 35 kurang 2 kurang 1 sama dengan 32 adalah sebesar 3,29. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar F tabel sehingga HO ditolak dan HA diterima. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikansi, yakni nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Yang kedua, jadi dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas debt ratio dan debt to equity ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya, untuk uji hipotesis yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,987. 1. Nilai ini berarti bahwa 98,71% besarnya earning per share perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di DEI dipengaruhi oleh debt ratio dan praktik debt to equity ratio yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas sangat mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap tingkat earning per share hanya sebesar 1,29%. Sekian video dari saya mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional, analisis regresi sederhana dan berganda. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.